Hey businesspreneurs semuanya, kita kembali lagi tentunya ke sesi yang baru tentunya di modul yang nomor 3, modul operational profitability ya dari Smart Business Map 7.0 ini. Nah, tadi kita sudah bicara tentunya di dalam modul yang ketiga yang terakhir ini ada 4 pertanyaan ya. Pertanyaan nomor 9, 10, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 11. Di pertanyaan nomor 9, kita bicara soal bagaimana kita meningkatkan income, omset, dan revenue kita. Kita bahas itu konsep-konsep dasarnya. Kemudian tentunya setelah itu kita sudah bicara juga bagaimana kita mengelola biaya-biaya kita supaya lebih efisien, ya bisa menjadi variable, dan tentunya yang salah satu yang terpenting adalah mengenai cash flow management kita. Itu juga kita sudah bahas ya. Nah, memang ada pertanyaan yang nomor 11 ini khusus di dalam Smart Business Map ini kita buat. Kenapa kita buat yang namanya pertanyaan what is your core resources ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu apa yang menjadi sumber daya utama dari bisnis Anda? Pengalaman saya selama mungkin 25 tahun, 30 tahun ya dalam mengelola bisnis ya, bermacam-macam industri, minyak, consumer goods, minuman, susu dan segala macamnya. Banyak kalau kita itu tidak memperhatikan sumber daya kita, banyak perusahaan itu yang bisa mati karena mungkin mereka anggap sepele ya sebetulnya sumber dayanya ini, core resources ini. Nah, core resources ini apa sih sebetulnya definisinya? Nah, misalnya kalau untuk bisnis Anda yang mempunyai produk yang Anda buat, maka biasanya yang saya namakan core resources itu adalah sumber daya yang kalau itu tidak ada, maka bisnis Anda akan tidak ada. Jadi artinya apa? Kalau Anda berbisnis punya produk, bahan baku produk yang utamanya itu apa? Itu adalah core resources Anda. Bukan berarti kita bicara mengenai semua sumber daya, tidak. Hanya yang paling penting. Ya. Makanya ada konsep yang namanya Pareto-nya, 80-20. Artinya apa? Dari semua sumber daya Anda itu yang 100% itu, sebetulnya yang paling utama itu apa? Yang 80%-nya itu. Biasanya itu yang di 20% listnya itu. Ya. Kalau dulu saya di SGM, ini sebagai contoh ya, saya itu tuh kan dulu menjual susu ya anak-anak. Nah, bahan baku yang paling utama, 70%-nya itu sebetulnya adalah bubuk susu itu sendiri. Nah, maka itu adalah salah satu sumber ya, daya utama saya atau core resources. Ya. Itu sebagai contoh. Lalu kalau jasa bagaimana? Ya, apakah ada core resources? Ada. Misalnya kalau Anda bisnisnya konsultan, ya, maka sumber daya utama Anda apa? Manusianya, konsultannya. Kalau nggak ada konsultan itu Anda nggak ada bisnis dong. Kalau Anda usahanya misalnya pendidikan, sumber daya utama Anda apa? Orangnya, gurunya. Ya. Apalagi misalnya Anda tambang, sumber dayanya apa? Oh, tambangnya, ya, tanahnya, lahannya. Itu yang menjadi sumber daya utamanya. Nah, kenapa kita membahas ini dan dimasukkan dalam pertanyaan nomor 11? Karena kalau Anda tidak kelola ini, ada dua kemungkinan. Satu, kalau dia nggak ada, bisnis Anda nggak ada. Yang kedua, kalau nggak dikelola dengan baik, bisa-bisa Anda nggak bisa jual karena mungkin harganya mahal, mungkin kualitasnya tidak bagus, dan segala macamnya. Nah, makanya kita ingin ada di dalam Smart Business Map ini pembahasan khusus mengenai sumber daya utama ini. Oke, saya akan mulai nih ya. Ada 5 hal yang akan saya bahas di dalam core resources ini. Pertama, soal quantity control namanya ya. Jadi Anda harus yakinkan bahwa sumber daya utama Anda ini atau core resources ini ya mempunyai jumlah kuantitas yang cukup untuk bisnis Anda baik sekarang maupun untuk masa depan ya. Artinya apa? Berarti Anda harus yakin bahwa produk dan jasa Anda itu kalau dia bisa berkembang nantinya, sumber daya itu ada dari jumlahnya, kuantitasnya. Ada nggak pernah Anda misalnya nangkap gini? Katakanlah misalnya Anda punya bisnis, produk Anda bagus sekali, bahan bakunya sangat unik, ya, dan adanya hanya misalnya di kutub selatan misalnya. Saya mau ekstrimnya aja, ya. Ternyata bagus nih hasilnya, luar biasa penjualannya, ya. Begitu penjualannya banyak dan bagus, ternyata susah dapat
bahan bakunya, harus ke Kutub Selatan. Begitu kita cari di Kutub Selatan, jumlahnya cuma tinggal sedikit. Jadi mungkin setahun aja Anda bisnis sudah tutup karena bahan bakunya sudah nggak ada lagi dan substitusinya nggak ada. Jadi itu contohnya yang ekstrim saya kasih ya. Jadi dari sisi kuantitasnya. Jadi yakinkan bahwa sumber daya Anda itu juga bisnisnya itu bisa mencakup nantinya bisnis Anda untuk berkembang sampai 100 tahun, 200 tahun nantinya ya. Kecuali kalau bisnis Anda pengennya jangka pendek. Nah, yang kedua adalah masalah kualitasnya, quality control. Tadi adalah quantity control, sekarang quality control. Kalau Anda mau berbisnis, ya, Anda harus membangun brand. Membangun brand berarti membangun trust. Membangun trust berarti produk Anda juga harus bisa dipercaya. Bagaimana bisa percaya? Konsisten produknya. Jasanya juga konsisten. Artinya kualitas dari servis Anda, kualitas dari produk Anda konsisten, bagus, sesuai dengan kualitas yang Anda janjikan kepada konsumen Anda. Oleh karena itu, ya, sumber daya utama ini dari sisi kualitasnya harus Anda kontrol. Jadi jangan sembarangan. Banyak saya lihat kemarin-kemarin ya, terus aja. Misalnya ini makanan, kita cerita ya, gampang lah ya, karena itu yang paling mungkin kita ketemu sehari-hari. Katakanlah kita membeli ayam ya, dari supplier A. Kita pergi ke pasar, ada Mas Tono misalnya yang jualan ayamnya. Ya. Nah begitu kita beli ayam itu, ternyata ayamnya tuh cocok banget, bagus ya, tebalnya bagus, kilonya cocok ya, dia masih fresh dan segala macam. Nah kita beli dari dia, besoknya pada saat kita mau membeli lagi ayam, kita membelinya bukan dari Tono, tapi ada yang dari sebelahnya, ada Ibu Tini. Ya. Karena kita berpikir sama-sama ayam, toh kita nggak melihat lagi misalnya kualitasnya sama atau tidak, dagingnya empuk atau tidak, freshnya sama atau tidak. Tapi kita bilang, loh toh ayam juga toh. Nah begitu kita masak ayam itu dan kita jual ke konsumen kita, konsumen yang balik dia bertanya, loh kok rasanya kok beda toh? Karena kualitinya berbeda. Jadi kalau Anda pun ingin nantinya, bangunlah nantinya supply Anda itu ya dari sisi kuantitasnya tadi juga tentunya harus mencukupi, tapi dari kualitasnya harus konsisten. Artinya apa? Anda sudah harus mempunyai prosedur-prosedur ya, bagaimana Anda menetapkan kriteria kualitas bahan baku Anda yang bisa Anda terima. Kalau kualitasnya nggak mencakupi itu dan tidak memenuhi persyaratan, jangan pakai. Ya. Kadang-kadang ekstrim kita, ya. Tapi kalau mau konsisten, kalau mau betul-betul kita trusted, ya, maka itu penting. Coba Anda pergi deh ke perusahaan-perusahaan yang brand besar, ya, yang terkenal. Ya. Jarang kita lihat tidak konsisten servisnya atau produknya. Di mana-mana sama kita rasakan. Tapi coba kita pergi ke, ya saya nggak tahu ya, ini brand-brand kita lah, brand-brand Indonesia yang lokal, ya, yang punya cabang misalnya ada 20 ya, merek lokal. Tapi kita makan di tempat satu, di Depok kita makan rasanya enak. Tiba-tiba di Bintaro kita makan brandnya sama, sekarang nggak enak. Karena mungkin di sini kualitasnya beda dengan yang sana. Nah itu berarti brand Anda akan rusak selamanya. Ya. Jadi quality control. Nomor 2 ya. Nomor 3 tentunya adalah price, harga, dan cost control. Cost control itu artinya harga. Anda juga harus bisa mengontrol harga dari bahan-bahan baku utama Anda ini. Ya. Jangan tiba-tiba nantinya bahan bakunya tiba-tiba naik 100-200% tanpa diduga-duga. Nah padahal Anda sudah set pricingnya atau harganya misalnya 100. Tiba-tiba bahan bakunya naik 1000%. Ya. Nggak mungkin lagi Anda menjual 100. Tapi kalau Anda tiap hari merubah harga, kan itu juga merusak ya, bisnis Anda. Nah oleh karena itu, bagaimana caranya Anda ya, mencoba negosiasi, melakukan perjanjian bersama dengan supplier Anda, di mana harga itu tidak bisa seenaknya naik turun. Kalau bisa jangka panjang, Anda lock atau Anda kunci harganya, itu bagus lagi. Saya punya pengalaman waktu itu juga di Sadusada misalnya, saya menetapkan harga yang cukup panjang, kontrak misalnya sampai 5 tahun gitu ya, dengan supplier tertentu, di mana naik harganya itu nggak boleh sembarangan. Jadi ada aturan-aturannya bagaimana menaikkan harga atau menurunkan harga. Sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Jadi,
Nah, misalnya sekarang ini yang paling gampang lah ya. Yang paling sering saya lihat itu cabai misalnya ya. Ya, cabai itu bisa bulan ini harganya 3.000 per kilo, ya. 3 bulan lagi harganya 100.000 per kilo. Nah, bayangkan kalau produk Anda itu bahan baku utamanya adalah cabai. Harganya Anda tetapkan waktu Anda beli harga 3.000. Tapi besok 100.000 per kilo, bagaimana? Nah, inilah yang harus dilakukan. Sehingga Anda lihat ya perusahaan-perusahaan besar yang membuat saus cabai misalnya, mereka langsung membina petaninya, membina suppliernya. Mereka lock harganya yang saling menguntungkan. Dia tidak membeli harga yang murah banget, tapi pada saat harga naik, mereka juga tidak boleh menaikkan harga sesuka hatinya mereka. Mereka jangka panjang, mereka bina dan segala macam. Nah, itu yang namanya supplier management. Ya. Jadi dari situ. Untuk jasa perlu nggak? Sama konsepnya. Ya. Konsepnya sama ya untuk melakukan itu. Jadi ada price ya, harga dan kontrol nggak bisa seenaknya. Nah, lalu keempat ada yang namanya terms of payment. Nah, ini yang juga kita sudah bahas sebetulnya di cash flow. Ingat ya? Namanya hutang. Kalau kita bahan baku utama itu kita harus bayar cash. Ya, apalagi kalau jumlahnya banyak, sayang banget. Ya, sayang banget. Ada juga teman yang punya filosofi, Pak, pokoknya saya nggak mau berutang. Ya sudah, menurut saya ya Anda bayar aja cash ya. Itu bukan urusan saya. Tapi ini konsep dulu dari sisi manajemen biaya dan juga manajemen sumber daya. Ya. Kalau di supplier Anda itu usahakan Anda mendapatkan tempo yang terbaik, terms of payment yang terbaik. Ya. Misalnya bisa kita bayar sebulan setelah kita terima barangnya atau 2 bulan. Waktu saya di Sadusada dulunya, supplier besar saya 3 bulan saya minta. Dan mereka juga tahu kok ada biayanya. Mereka juga tahu, mereka sudah hitung itu sebetulnya. Mereka juga nggak rugi. Karena nggak mungkin mereka mau melakukan itu kalau mereka juga tidak merasa untung. Tapi dari sisi saya, dari sisi cash flow-nya, ya juga tentunya membantu saya. Jadi oleh karena itu, ya terms of payment itu penting juga Anda coba negosiasikan, Anda pikirkan ya. Sehingga saling menguntungkan lah. Jadi tidak bisa juga kita membunuh supplier, tidak. Bukan itu tujuan kita. Supplier kita atau yang memberikan bahan baku kita yang utama itu harus juga kita kerjasama dan win-win solutionnya. Nah tentunya yang terakhir yang ingin saya bahas di sini adalah yang namanya service levelnya. Kalau saya tentunya memilih supplier-supplier ya, itu ada yang punya service levelnya juga yang bagus. Jadi kalau saya misalnya menjadi sebuah usaha, saya akan mencari supplier bahan baku utama saya itu dengan kriteria yang tadi itu. Pertama, dia bisa memberikan kuantitas yang saya penuhi, yang nantinya saya butuhkan, berapapun itu. Yang kedua, kualitasnya harus sesuai dengan apa yang saya inginkan pada saat datangnya. Lalu pricingnya atau harganya win-win untuk saya dengan dia, sehingga nggak bisa seenaknya mereka naik turunnya. Kemudian tentunya kalau bisa mereka memberikan saya terms of payment atau hutang ya atau pembayaran yang ditunda supaya cash flow saya lebih baik. Dan terakhir adalah service levelnya. Jadi misalnya ketepatan waktu ya, dia datang produknya pada saat kita order ya, jumlahnya itu sesuai dengan apa, kualitasnya itu service level ya, yang bisa Anda tentukan juga. Nah, tips yang terakhir yang saya dari sesi yang ini adalah pertama, supplier itu Anda kelola menjadi partner Anda. Jangan bunuh mereka. Harus win-win solution ya. Lalu yang kedua tadi itu adalah usahakan setiap bahan baku utama Anda jangan hanya satu supplier. Minimal 2 supplier. Kalau bisa 3. Malahan kalau waktu saya di Coca-Cola, saya ingat saya di Danone, itu biasanya kita punya yang namanya kebijakan minimum 2 supplier untuk supplier bahan baku pokok kita. Kalau bisa 3. Kenapa itu? Karena risiko tadi itu. Kalau satu itu ada 2 kemungkinan risiko. Kalau dia bangkrut kita hilang, atau kalau dia ngambek kita juga masalah, atau malah dia bisa kontrol kita. Tapi kalau ada 2 atau 3, di sini kita bisa sebetulnya saling menjaga supaya tidak ada yang merasa lebih powerful diantaranya. Makanya kebijakan dari 2 atau 3 supplier itu penting ya untuk menjaga kelangsungan hidup bisnis Anda, terutama tentunya untuk sumber daya utama Anda. Oke?
Jadi paham ya dengan itu ya. Nah sekarang kembali coba ambil worksheet Anda, SBM snapshot-nya, kemudian tulis itu sekarang nih. Untuk ya core resources management ini apa yang akan saya lakukan ya. Dari sisi kuantitas ya, dari sisi kualitas, pricing cost ya, kemudian terms of payment dan service level. Lalu kira-kira kalau saya ingin punya 1 atau 2 supplier, apa yang harus saya lakukan? Tulis di situ supaya nanti ini bisa menjadi action Anda untuk nantinya dilakukan di dalam bisnis Anda nantinya. Oke? So, kita sudah menyelesaikan tentunya ada pertanyaan nomor 11 ini. Kita setelah ini tentunya masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, yaitu bagaimana caranya kita mendevelop atau mengembangkan tim kita. Ini adalah tentunya sesi terakhir nantinya di dalam modul terakhir kita, operational profitability. Sampai jumpa nantinya di sesi terakhir ya. How do you develop your team? Sampai jumpa.